Warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cynthia Fatmariza dengan NIM 1322019, dan saat ini saya akan menjelaskan beberapa tahapan dalam penyelesaian tugas untuk mata kuliah marketing analis, dan ini merupakan pengerjaan ujian tengah semester. Nah, yang pertama-tama saya membuka soalnya dulu. Ini ada yang nomor 1, use foto, berarti menggunakan Excel pada data di Pareto ini. Karena saya sudah menyeleksi semuanya dan mengontrol alat terlebih dahulu, kemudian saya akan membuat pivot table baru dari insert ke new worksheet. Oke. Nah, selanjutnya untuk soal yang pertama dari Pareto, percentage of sale at each store. Saya akan merendam sheetnya terlebih dahulu. Di sini saya akan langsung masukkan bagian store dan juga price-nya. Secara otomatis akan langsung berada di bagian row untuk store dan value-nya di price. Nah, untuk value yang price ini, saya akan mengganti settingannya dulu. So as percent of column total. Nah, hasilnya adalah sebagai berikut. Untuk toko yang A sebesar 51,99%. Dan yang store B 48,01%, dan hasilnya ini adalah 100%. Berikutnya saya akan membuat pivot table yang baru lagi. Kemudian soal selanjutnya revenue by month. Nah, di sini saya akan langsung masukkan pada bagian pivot table field yang month dan juga price. Untuk yang price, saya akan mengganti value-nya jadi percentage of column total, sama seperti yang tadi, di bagian show value as. Kemudian klik OK. Nah, untuk heading-nya saya ganti terlebih dahulu. Kemudian untuk formatnya, saya akan mengganti ke mata uang dolar. Hasilnya sebagai berikut. Untuk grand total secara keseluruhan dalam 1 tahun itu sebesar $1. Kemudian saya akan membuat pivot table yang baru. Untuk soal berikutnya ada table that's revenue for each product. Revenue for each product. Oke. Di sini saya akan masukkan produknya dengan price. Yang price masih sama seperti sebelumnya. Saya akan pergi ke settingnya, ke show value as, dan kemudian mengganti ke percent of column total. Kemudian headingnya saya ganti format revenue juga saya ganti jadi dolar. Selanjutnya karena ternyata ini sudah urut untuk tabel untuk daftar dari produknya, biasanya cara untuk mengurutkan nama-nama dari daftar produknya itu ada di bagian klik kanan langsung di bagian heading produknya, kemudian sort A to Z ini. Untuk data yang selanjutnya, saya akan menginsert lagi pivot table baru. Table that's so far itu oke. Output. Di sini saya akan masukkan produk dan juga price-nya. Mengganti heading-nya. Sama seperti yang tadi. Oke. Kemudian di bagian produk ini klik kanan. Oh, sebentar, saya akan mengganti format revenue-nya dulu. Bagian produknya klik kanan, kemudian ke value filter top 10. Kemudian di bagian top 10 ini ada angka 10 digantikan ke 80. Pada bagian itemnya di persen yang diambil dari revenue. Nah, hasilnya akan
termuat sebagai berikut. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 produk yang mana 80% didapat keuntungan ini dari 20% penjualan produknya. Kemudian soal yang terakhir. Oke, sama seperti yang tadi, membuat pivot table baru dari insert. Can you see? Report filter and slicer. Report filter and slicer. Di sini akan memasukkan semua pivot table fieldnya, yang produk ke filter, yang ke row, store di column, dan price-nya values. Nah, jika sudah dapat hasilnya sebagai berikut, langkah yang selanjutnya adalah membuat slicer untuk salah satu filenya. Saya akan memilih bagian produknya, kemudian oke. Hasilnya akan sebagai berikut. Supaya isinya lebih mudah dibaca, maka saya akan membuatnya ke 5 kolom. Saya rasa untuk pengerjaan soal yang pertama sudah selesai. Selanjutnya saya akan pergi ke data yang penjualan makanan. Di sini. Oke. Untuk soal pertamanya membuat pivot chart to summarize the effect of the day of the report. Menyeleksi semua datanya, kemudian pergi ke insert pivot table baru, new worksheet, kemudian klik oke. Nah, sini langsung saja men-checklist bagian daily, kemudian semua produk yang dimasukkan, isinya ada nasi liwet, nasi goreng, ayam geprek, jus buah, dan es coklatnya. Kemudian di bagian values-nya semua produk tadi, itu value settingnya diganti ke average semua. Ini dilakukan secara sabar. Average. Okay. Jika dirasa sudah semua diganti ke average tadi semuanya, langsung ke bagian pivot table tools, ke analis ini, ke bagian pivot chart. Okay. Bisa juga di insert ke pivot chart. Nah, karena ini ada harian, saya akan memilih bagiannya itu yang barang. Model ini. Okay. Nah, hasilnya sudah terlihat sebagai berikut. Di penjualan dari 1 minggu ini, bagian yang berwarna hijau ini dalam keterangan legendanya itu ada produk ayam geprek, di mana penjualannya itu lumayan besar dan lebih banyak dibandingkan produk yang lain. Sedangkan untuk bagian yang berwarna merah itu untuk produknya nasi goreng, itu penjualannya terlihat sedikit. Oke. Terus, oh ya, saya lupa untuk ringan dulu. On sell. Oke. Terus soal berikutnya produk seasonality. Ke pivot table yang baru, new worksheet. Oke. Ringan dulu. Produk seasonality. Produk seasonality. Maaf sebelumnya suaranya lumayan ramai karena tempat saya ini dekat dengan jalanan. Karena produk seasonality, pertama mari masukkan untuk bagian date-nya ini, kemudian semua produknya. Ke value setting, ke average, diubah seperti tadi. Di summary value by average semua. Sabar saja.
Jika dirasa sudah semua, nah di datanya ini masih terlihat dari tahun ke tahun, maka mari diubah dalam 1 tahun untuk menampilkan semua bulan. Caranya dengan mengklik kanan bagian tahunnya ini ke bagian grup ini dan pilih yang bagian month saja, kemudian oke. Nah, sebagai berikut katanya. Selanjutnya, menambahkan pivot chartnya. Seleksi semuanya dulu ke pivot chart. Karena ini bulanan dalam 1 tahun, maka menggunakan kolom saja. Oke. Data visualisasinya sudah muncul. Bisa dilihat untuk bagian hijau itu penjualan yang paling banyak untuk produk ayam geprek, dan yang paling sedikit yang bagian warna merah itu untuk nasi goreng. Kemudian soal selanjutnya, the effect of promotion on sale. Pivot tabel baru, kemudian klik OK. Memasukkan semua produknya dan menambahkan promotion. Nah, jangan lupa untuk mengganti ke average lagi di bagian summary variable untuk semua produknya. Jika dirasa sudah membuat pivot chart, karena hanya ada 2 kategori, maka saya akan memilih bagian yang pie chart sebagai berikut. Oke, sudah muncul. Sini terlihat di bagian warna yang biru lebih banyak dan lebih besar sebesar 53%, dan yang biru sebesar 47%. Nah, penggunaan visualisasi data berupa pivot chart seperti ini memudahkan para audiens ketika menerima dan memproses informasi. Selanjutnya, karena soal yang kedua sudah selesai, maka saya akan berlanjut ke soal yang ketiga dan yang terakhir, dan quiz ini. Oke. Soal yang pertama menggunakan worksheet yang combination dan membuat kombinasi chart that include the actual and target value. Baseline and pie chart. Oke. Ini yang data di worksheet combination. Saya akan menyeleksi semuanya, kemudian pergi ke insert, dan saat ini nggak perlu pivot table lagi, langsung ke pivot chart saja. Nah, di sini langsung memasukkan bagian datanya, actual dan target. Karena hanya muncul 2 seperti ini, saya akan menambahkan bagian targetnya ke axis kategoris. Nah, seperti berikut hasilnya. Saya pindahkan terlebih dahulu. Nah, kemudian karena saya ingin membuat salah satu kategorinya itu berbeda bentuk bagiannya, maka saya akan mengklik 2 kali, kemudian klik kanan, saya series chart type. Saya mengubah yang warna merah itu ke bagian bentuknya lain seperti ini, kemudian oke. Nah, hasilnya sebagai berikut. Dari rata-rata targetnya itu sudah disesuaikan segini, kemudian data dari sebenarnya itu sudah menjadi data dari target yang diinginkan. Untuk soal berikutnya, menggunakan worksheet dari secondary axis, membuat kombinasi chart menggunakan secondary axis that include grafiknya. Nah, saya rename terlebih dahulu combination chart. Oke. Selanjutnya di worksheet secondary axis, seleksi semuanya dulu, ke insert, langsung ke pivot chart. Oke. Langsung mengklik semuanya saja. Karena hanya ada 2 seperti ini, saya akan menambahkan revenue ke X categories. Hasilnya kan sebagai berikut. Kemudian mengganti salah satu bagiannya seperti yang tadi. Kali ini saya akan mengganti yang bagian warnanya biru. Oke. Kriteria dari
visualisasi datanya di pivot chartnya ini, ternyata untuk sum of unit ini tidak mengalami perubahan stagnan atau dinamis. Sedangkan untuk sum of revenue itu secara berkala, walaupun tidak terlalu signifikan, tapi masih bisa mengalami peningkatan dengan secara perlahan. Nah, saya rasa sekian untuk penjelasan dari beberapa tahapan penyelesaian soal ujian tengah semester pada mata kuliah marketing analitik. Untuk kekurangannya saya mohon maaf, dan semoga semua yang telah saya jelaskan tadi bisa bermanfaat bagi audiens ataupun yang membutuhkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.